Saat ini saya berada di Masjid Agung Sukabumi yang terletak di Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Masjid kebanggaan warga Sukabumi ini semakin cantik setelah direnovasi. Baik bangunan masjid maupun pelatarannya menjadi lebih luas. Pencahayaan di malam hari memperindah arsitektur masjid dan juga taman yang ada di sekelilingnya. Di bulan Ramadan, biasanya pihak masjid mengadakan buka bersama. Jadi tak heran jika banyak juga warga yang suka sekali ngabuburit di Masjid Agung Kota Sukabumi. Ngabuburit sudah menjadi kebiasaan yang tak terpisahkan selama bulan suci Ramadan. Semua orang, khususnya warga Muslim, selalu bersukacita dengan kegiatan ngabuburit ini. Isi kegiatannya tak jauh-jauh dari mengisi waktu menjelang berbuka. Ada yang mengisi dengan berbelanja, bertadarus, bahkan mencari tempat-tempat asik ngabuburit untuk dikunjungi. Ada pemandangan berbeda di Masjid Agung Sukabumi saat bulan Ramadan. Terlihat banyak warga Sukabumi sedang membaca Al-Quran di halaman Masjid Agung. Ya, kita tahu bahwa di bulan yang suci ini membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat. Suasana Ramadan di Kota Sukabumi tak jauh berbeda dengan daerah lain. Banyaknya pedagang takjil dadakan dan masyarakat yang menghabiskan waktunya dengan jalan-jalan sore bersama keluarga. Tidak hanya di Masjid Agung Sukabumi, tapi ada juga tempat ngabuburit yang asik di Sukabumi, yakni pendestrian Jalan Insinyur Juanda atau di kawasan Dago yang kini menjadi lokasi favorit untuk ngabuburit. Di tempat ini pun masyarakat dapat berburu takjil untuk berbuka puasa. Pasalnya, di sepanjang bahu Jalan Insinyur Juanda, berjejer banyak pedagang yang menawarkan aneka takjil berupa minuman dan makanan. Sambil saya mencari suasana Ramadan di Kota Sukabumi, saya bersama tim Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan membagikan ribuan takjil gratis menjelang buka puasa. Ini merupakan kegiatan rutinitas tahunan dan kepedulian nyata dari anggota DPR RI Heri Gunawan kepada masyarakat di kota dan Kabupaten Sukabumi. Ini kita acara berbagi takjil, kegiatan kita di setiap bulan suci Ramadan. Pak Heri, dari semenjak Rumah Aspirasi berdiri, setiap bulan Ramadan selalu berbagi takjil. Dan biasanya kita lakukan setiap hari Jumat. Jadi 4 hari Jumat atau 5 hari Jumat di bulan suci Ramadan kita selalu berbagi takjil. Setiap pembagian itu tidak kurang dari 2.000 paket snack box yang kita bagikan, kadang-kadang ditambah juga dengan souvenir-souvenir lain lah yang memungkinkan untuk kita bagikan. Setiap bulan Ramadan selain bagi takjil juga pengajian yatim piatu
Itu rutin sambil berbagi sembako juga. Jadi kita memakmurkan bulan Ramadan lah. Dan ini menjadi agenda rutin dari Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan. Tujuan kegiatan sosial ini dilakukan oleh Bapak Heri Gunawan dan tim Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan agar kepedulian sosial ini bisa dirasakan oleh masyarakat Sukabumi. Tak hanya di sini, bagi-bagi takjil pun akan terus dilakukan di wilayah lainnya selama bulan suci Ramadan. Selama saya berada di kota Sukabumi, saya juga menyempatkan bertanya kepada masyarakat di sini mengenai apa yang masyarakat ketahui tentang kinerja DPR. Ternyata banyak masyarakat lebih mengenal tentang Undang-Undang TPKS. Ya, karena Undang-Undang TPKS ini menjadi harapan bagi perempuan Indonesia sebagai payung hukum atau legal standing dalam memperjuangkan perlindungan terhadap korban-korban tindak pidana kekerasan seksual. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada para anggota DPR yang telah mengesahkan Undang-Undang TPKS ini. Saya sebagai perempuan sekarang merasa aman karena adanya undang-undang ini. Ya, dengan adanya Undang-Undang TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual, saya sebagai perempuan merasa lebih aman dan terlindungi dari kejahatan-kejahatan seksual dan orang yang bertindak kejahatan seksual dapat langsung terjerat dengan hukuman yang berlaku. Saya sebagai perempuan sangat bersyukur karena telah disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena dengan disahkannya undang-undang tersebut, saya sebagai perempuan merasa lebih aman dan merasa dilindungi secara hukum. Saya berharap ke depannya semoga tidak ada lagi tindak kekerasan dan pelecehan yang terjadi di luar sana. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Dewan Perwakilan Rakyat karena telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut. Undang-undang yang disahkan pada bulan suci Ramadan ini adalah bentuk kehadiran DPR dan pemerintah dalam melindungi hak-hak perempuan dari berbagai tindak kekerasan seksual. Dan Bapak Heri Gunawan selaku Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi adalah salah satu anggota dewan yang ikut memperjuangkan Undang-Undang TPKS ini sebagai kapoksi di Badan Legislasi DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana afdhalas syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil athhar, amma ba'd. Para pemirsa Resonansi Ramadan TVR Parlemen yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan ibadah saum yang sudah dan sedang kita laksanakan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pelaksanaan ibadah saum, karena dalam ilmu fikih ada sesuatu yang membatalkan daripada zahiriyah saum tersebut dan ada sesuatu yang membatalkan pahala daripada saum tersebut. Sebagaimana kita maklum, yang membatalkan pahala saum kita adalah makan dan minum secara sengaja di siang hari. Itu membatalkan daripada saum secara zahiriyah kita.
ada juga sesuatu hal yang akan menggugurkan dan membatalkan pahala-pahala saum kita. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, Rubbal so'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'a wal atas. Banyak nanti di akhirat, orang berbondong-bondong mengharapkan pahala daripada saumnya tersebut. Tapi tidak ada daripada pahala sedikit pun, kecuali hanya lapar dan dahaganya saja. Siapa mereka? Adalah mereka-mereka yang melaksanakan ibadah saum secara zahiriyah, tapi tidak menjaga daripada pahala-pahala daripada saum tersebut. Di antara yang akan menggugurkan pahala saum tersebut, yaitu an-nazru bisyahawat, melihat daripada pandangan nafsu kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat ke-30 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Resonansi Ramadan TVR Parlemen yang saya muliakan, katakanlah firman Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah kepada laki-laki yang mukmin supaya menjaga daripada pandangan-pandangannya dan menjaga daripada parji-parjinya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menggandengkan menjaga penglihatan dengan menjaga parji? Karena dari pandangan tersebut akan mengarah kepada nafsu secara nafsu biologis kita. Mendingan kepada istri kita yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan-pandangan kepada istri-istri yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya akan terjadi perzinahan, akan terjadi pelecehan seksual dan lain-lain sebagainya. Karena terjadinya perzinahan dan terjadinya pelecehan seksual asalnya dari pandangan mata kita semuanya. Makanya Allah wanti-wantikan dalam Al-Quran, jagalah pandanganmu terutama kepada istri-istri yang diharamkan. Para pemirsa Resonansi Ramadan TVR Parlemen yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, saya sebagai pemuka agama dan juga warga masyarakat rakyat Indonesia pada umumnya mengucapkan terima kasih kepada DPR yang telah mengesahkan undang-undang TPKS, yaitu tindak pidana kekerasan seksual. Di mana ini sangat dipentingkan, sangat diperlukan bagi kita sebagai rakyat Indonesia pada umumnya, khususnya kita sebagai umat Islam. Pertama, maraknya sekarang pelecehan seksual kepada anak-anak kita, baik di pasar, di sekolah, dan lain sebagainya. Karena ada undang-undang tersebut, pertama ada payung hukum sebagai perlindungan kepada para korban. Yang kedua, ada efek jera kepada si pelaku-pelaku tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Para pemirsa Resonansi Ramadan TVR Parlemen yang saya muliakan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.